Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Sulfadil Kandacong dengan NIM 2103187. Di sini saya ingin menampilkan bagaimana cara membuat database pada aplikasi Exam dan menjelaskan bagaimana cara membuat data sampai menghapuskan data tersebut. Nah, pertama-tama kita harus masuk ke aplikasi Exam terlebih dahulu. Kemudian untuk MySQL di sini di start, saya sudah start sebelumnya. Kemudian kita akan masuk pada common form atau CMD untuk menjelaskan bagaimana cara membuat database tersebut. Nah, sebelumnya saya sudah ada data untuk database tersebut. Kemudian untuk membuat database tersebut, pertama-tama kita harus membuat datanya. Seperti kita akan memasukkan data D seperti ini, data D. Nah, seperti ini. Kemudian untuk data D ini untuk perintah untuk masuk ke dalam data D. Terus selanjutnya kita akan pilih CD Exam. Nah, CD Exam ini berfungsi untuk melihat data apa saja yang terdapat pada data D kita. Nah, kemudian selanjutnya ada di CD MySQL. Kita tekan CD MySQL untuk masuk ke dalam data Exam tersebut. Kemudian kita pencet MySQL min U root min R. Ini gunanya untuk masuk ke dalam MariaDB monitor tersebut. Di sini sudah dijelaskan. Nah, berhubung saya sudah membuat database sebelumnya, di sini kita akan tekan kemudian show databases. Nah, show databases ini untuk menampilkan database yang sudah kita buat. Contoh yang sudah saya buat ujian 2103187 itu sesuai NIM saya. Kemudian kita akan create database untuk membuat database tersebut. Kemudian kita show database untuk kembali nih melihat menampilkan database tersebut. Kemudian untuk as di sini sebagai menampilkan ya, as ini untuk melihat data yang sudah kita buat. Terus kita akan buat tabel nomor RM, nama, jenis kelamin, dan alamat seperti yang sudah saya buat sebelumnya. Kita akan create table pasien, buka kurung, kemudian kita akan enter, kemudian tekan nomor RM file chart 6 ini untuk menilai berbagai kalimat dari panjang pendek kalimatnya yang kita gunakan. Sesuai juga seperti di bawahnya, nama, jenis kelamin, alamat, terus kita enter. Nah, jika tertulis query awk berarti ini sudah valid ya. Kemudian kita akan show database untuk melihat kembali tabel apakah sudah masuk atau belum. Nah, kemudian untuk dates pasien ini, untuk dates pasien itu melihat tabel yang sudah kita buat. Kemudian sudah ada field pada tabel tersebut yang meliputi nomor rekam medis, nama, jenis kelamin, dan alamat. Kemudian kita akan tekan kembali des tabel pasien ini untuk melihat tabel yang sudah kita buat. Nah, di sini sudah berubah tipe ya terkait data kita. Nah, terkait data kita tersebut. Kemudian kita pilih insert. Nah, gunanya insert di sini untuk membuat data kita kembali. Nah, ini alter table pasien, add column, agama, chart ini untuk menambahkan field pada kolom dari yang akan kita buat. Sebelumnya, field dari nomor rekam medis, nama, jenis kelamin kita akan update sesuai dengan yang kita mau. Contohnya, saya di sini update terkait field agama. Nah, kemudian saya pilih alter table untuk menambahkan agama pada kolom field tersebut. Kemudian kita
des kembali, kita tekan des kembali untuk melihat data tersebut sudah ditambahkan atau belum. Kemudian selanjutnya insert into pasien ini sebagai pembuatan kembali ya, pembuatan kembali apa data yang akan kita buat. Contohnya untuk nomor rekam medis 000001, nama, Nunu, jenis kelamin perempuan, alamat, Goa, dan agama Islam. Nah, ini untuk menampilkan kembali show databases yang kita buat dari awal ya. Nah, kemudian untuk identitas pasien, kita akan buat 5 jenis field seperti nomor rekam medis, nama pasien, jenis kelamin, dan agama. Nah, kemudian ini select gunanya untuk melihat tabel, menampilkan isi tabel, maksud saya menampilkan isi tabel yang sudah kita buat. Contoh, saya buat di sini 20 nama pasien yang sudah saya hapus satu ya. Di sini kita lihat ada 19 nomor rekam medis, ada 19 nama pasien, jenis kelamin, agama, dan alamat. Kemudian ini form untuk obat. Seperti yang kita tahu, seperti di sini untuk membuat table harus ada insert into untuk membuat tabel tersebut. Nah, berhubung saya ini sudah membuat dari awal, nah kemudian saya select bintang from identitas pasien untuk melihat bagaimana field yang sudah saya buat sebelumnya. Contohnya tabel obat seperti ini, saya membuat kode obat, nama obat, jumlah obat, harga, dan jenis obat sebanyak 20 jenis. Nah, kita bisa lihat di sini. Kemudian saya juga membuat database ruangan. Nah, seperti biasa saya membuat 10 database kode ruangan ya di sini. Ada ruangan, maksud saya ada kode ruangan, tipe, tarif, dan keterangan. Nah, di sini kemudian untuk kita exit kalau kita mau keluar. Nah, untuk selanjutnya kita akan menampilkan bagaimana cara mengganti isi tabel pada field nama, mengganti file nama, atau mengganti nama table dengan cara melihat kembali data yang sudah kita buat. Seperti saya tadi buat terkait dengan identitas pasien dari nama, nomor RM, jenis kelamin, agama. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk menampilkan jenis kelamin saja, mengelompokkan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan cara select bintang from pasien where JK laki-laki, ini jenis kelamin yang disebutkan. Nah, kemudian saya ingin melihat laki-laki saja yang sudah saya buat pada field tersebut. Contohnya nomor rekam medis ini yang hanya ada jenis kelamin laki-laki saja yang sudah dibuat. Kemudian untuk selanjutnya saya ingin merubah untuk perempuan saja dengan cara menekan select nomor RM, nama, jenis kelamin, form pasien where JK perempuan. Nah, muncul field seperti ini. Kemudian saya ingin menampilkan alamatnya dari data yang sudah saya buat. Contoh dengan menekan select bintang from pasien where JK laki-laki and alamat Makassar. Nah, di sini keterangan di bawah untuk kita melihat data ini seperti nomor rekam medis, nama, jenis kelamin, alamat, dan agama. Nah, kemudian untuk mengupdate data field kita dengan cara menekan update pasien, set nama. Misalkan saya mengambil nama Nur dengan nomor rekam medis 000001. Kemudian sudah tertekan query all, ini sudah valid. Nah, kemudian kita akan select bintang from pasien untuk melihat data yang sudah kita masukkan. Contoh untuk nomor rekam medis 000001 atas nama Nunu, saya akan ganti atau saya akan update pasien ini dengan mengganti nama menjadi Nur. Nah, seperti yang kita lihat di bawah ini sudah terganti ya namanya. Nah, kemudian untuk alter di sini untuk mengganti field nama, saya menuliskan alter table pasien change, nama berubah menjadi nama pasien. File char saya pilih angka 20.
Nah, kemudian untuk kita melihat tabel yang sudah kita tambahkan, sudah kita ganti dengan cara dengan cara menekan dates pasien tersebut. Kemudian untuk alter tabel, kemudian saya ingin mengganti identitas pasien, rename maksud saya identitas pasien dengan menuliskan alter tabel pasien, rename identitas pasien. Kemudian saya ingin mencoba untuk menghapus satu data dari data yang sudah saya buat dengan cara menekan atau mengetik delete from identitas pasien WR nomor rekam medis. Seperti saya ingin menghapus nomor rekam medis 000005 atas nama Ahmad. Nah, seperti ini. Saya menekan from identitas where nomor RM, ketik nomor RM-nya dengan 000005. Kemudian untuk melihat data yang sudah kita hapus dengan cara menekan select bintang from identitas pasien titik koma. Kemudian kita bisa lihat pada kolom selanjutnya bahwa atas nama Ahmad tadi yang sudah kita hilangkan, sudah hilang pada tabel yang sudah kita update. Nah, kemudian saya ingin drop untuk agama. Nah, dengan cara saya menekan alter tabel identitas drop agama untuk menghapus field agama pada tabel yang sudah saya buat sebelumnya dengan cara menekan select bintang from identitas pasien. Ini untuk melihat apakah data kita sudah terganti atau belum. Kemudian untuk yang terakhir, saya ingin rename pasien dengan cara menampilkan pasien saja pada tabel field tersebut dengan cara alter table seperti di atas, identitas pasien, rename pasien, titik koma, kemudian kita enter. Nah, kemudian muncul tabel field seperti ini. Nah, untuk melihat kembali data yang sudah kita buat, kita lihat pasien saja dengan seperti ini dan menampilkan seperti ini. Terima kasih. Nah, untuk di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Bapak terkait dengan bagaimana sih pengalaman saya belajar selama belajar database ini. Nah, pengalaman saya sangat senang belajar basis data karena di sini saya banyak belajar terkait bagaimana cara menggunakan aplikasi exam, bagaimana cara membuat database pada common form atau CMD ini. Kalau untuk penilaian saya terhadap dosen pengampu adalah nilai 9. Kemudian untuk kekurangannya itu mungkin saat saya memasuki lab komputer itu saya merasa sedikit cemas, sedikit tegang karena menghadapi mata kuliah basis data tersebut. Untuk kelebihannya, dosen pengampu basis data sangat baik dan penjelasan yang diberikan kepada kami itu mudah dimengerti dan Bapak betul-betul menuntun bagaimana kita untuk dapat memahami dan bagaimana cara menampilkan, membuat sehingga database tersebut dapat terlihat. Untuk tempat saya mengerjakan tugas ini di rumah, kadang di rumah teman. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.